Di Gua Selarong inilah Pangeran Diponegoro dan juga pengikutnya melakukan satu trik ataupun strategi dalam menggelurakan perang gerilya untuk melawan penjajahan Belanda. Di tempat inilah jejak sejarah menorehkan lembaran selaksa kisah. Tak hanya merasakan sensasi keindahan sejati, di Gua Selarong inilah aku mencoba menggali perspektif dan juga inspirasi. Kota Yogyakarta yang tersohor sebagai kota pelajar budaya dan sejarah sempat menginspirasi saya untuk lebih dekat dalam perjalanan napaktilas jejak kepahlawanan kali ini. Jika 1 tahun yang silam melacak jejak kepahlawanan Jenderal Sudirman, pada momentum kali ini untuk lebih dekat mengenal siapa sosok Pangeran Diponegoro, mendominasi untuk diprioritaskan diulik secara mendalam. Inilah kawasan Gua Selarong. Momentum napaktilas di bulan kemerdekaan tampaknya menginspirasi sebagian orang untuk mengunjungi tempat atau lokasi yang pernah mengukir gegap gempita heroik jejak perjuangan kepahlawanan, di antaranya di Gua Selarong ini. Nuansa keasrian di tengah perbukitan kapur ini bisa memanjakan mata kita untuk lebih dekat dengan alam. Selain napaktilas, destinasi wisata yang begitu menakjubkan. Saat ini Gua Selarong menjadi objek wisata bersejarah di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Selain itu melihat mengenang napaktilas Pangeran Diponegoro dengan suasana bukit kapur dan pepohonan yang rindang yang begitu asri dan naturalis, menjadikan Gua Selarong sebagai tempat yang terbilang representatif bagi para wisatawan yang ingin sekedar refreshing dan menikmati sensasi keindahan alam dan sekitarnya. Nah, ratusan anak tangga harus kita titi untuk menuju Gua Kakung dan Gua Putri yang berada di lereng Gua Selarong ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat TN dimanapun Anda berada? Semoga dalam kondisi sehat dan tetap bugar. Nah, Sobat TN, saat ini aku berada di Gua Selarong, Bantul, Yogyakarta. Dan saya akan mencoba melakukan penelusuran napaktilas jejak kepahlawanan Pangeran Diponegoro di kawasan Gua Selarong, Bantul, Yogyakarta. Ikuti terus penelusuran saya di kawasan ini sampai tuntas. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, akhirnya saya sampai juga di kawasan Gua Selarong dalam momentum napaktilas jejak kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Nah, di Gua Selarong ini juga disediakan seperti pendopo, jadi bagi Anda bisa lesehan, rileks, dan tiduran di kawasan pendopo ini. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di Gua Selarong. Dan saat ini saya akan mencoba berkeliling di lokasi Gua Selarong. Dan rupanya tempatnya cukup representatif, begitu eksotis dan juga sangat mempesona. Jadi bagi Anda yang ingin berlibur, tentu bisa menghabiskan weekend atau libur panjang di kawasan Gua Selarong. Di belakang saya adalah Gua Kakung, di mana Pangeran Diponegoro melepas lelah, yang merupakan tempat peristirahatan Pangeran Diponegoro saat taktik perang gerilya. Teman-teman semua, selain kita bisa merasakan sensasi kesegaran yang begitu eksotis dan naturalis, kita juga bisa napaktilas perjuangan Pangeran Diponegoro di Gua Selarong ini.
Setelah berhasil meloloskan diri dari kepungan Belanda di Tegalrejo, di Gua Selarong inilah Pangeran Diponegoro dan juga pengikutnya melakukan satu trik ataupun strategi dalam menggelurakan perang gerilya untuk melawan penjajahan Belanda. Gua Selarong merupakan gua yang sangat bersejarah. Disinilah perang melawan Belanda dikobarkan periode tahun 1825 hingga tahun 1830. Gua Selarong menyimpan kisah dan cerita perang Pangeran Diponegoro dalam melawan Belanda. Di Gua Selarong inilah tempat persembunyian Pangeran Diponegoro setelah Belanda membakar kediamannya di Tegalrejo. Di dalam Gua Selarong inilah Pangeran Diponegoro dan pengikutnya merancang strategi dalam melawan Belanda. Nah, menurut kisah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, konon pada masa heroik Perang Jawa, Gua Selarong ini tidak kasat mata dan tampak buntu jika dilihat dari luar. Sesaat setelah Pangeran Diponegoro dan pengikutnya memasuki kawasan Gua Selarong seperti lenyap atau menghilang. Namun Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya bisa keluar masuk. Seperti Gua Selarong ini mempunyai pintu gaib. Wallahu a'lam bishawab. Setelah menelisik dalam Gua Kakung, saya pun berkeliling kembali untuk selanjutnya melihat kondisi terkini Gua Putri. Inilah suasana perbukitan kapur yang ada di kawasan Gua Selarong. Panorama bebatuan kapur menjadi daya pikat tersendiri akan keindahannya di kawasan Gua Selarong ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun. Saat ini saya sedang berada di dalam Gua Putri yang konon digunakan sebagai tempat peristirahatan istri Pangeran Diponegoro, yakni R.A. Ayu Ratnaningsih. Di Gua Selarong ini ternyata memiliki dua gua utama, yaitu Gua Kakung di sebelah barat yang tadi saya sudah kunjungi, dan saat ini saya berada di Gua Putri yang berada di sebelah timur. Inilah kondisi terkini di dalam Gua Putri. Terlihat reruntuhan bebatuan kapur di dalam Gua Putri ini. Jika dibandingkan Gua Kakung, Gua Putri ini lebih dalam, lebar, dan juga luas. Dari Gua Selarong inilah Perang Jawa dikobarkan 1825-1830 hingga penangkapannya di kawasan Magelang atas tipu muslihat Belanda yang dilakukan oleh De Kok saat itu. Demikianlah tayangan video napatilas sejak kepahlawanan Pangeran Diponegoro di Gua Selarong. Semoga bermanfaat. Atas perhatiannya telah menonton hingga paripurna. Kami ucapkan terima kasih. Salam jas merah merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Gua Selarong, Bantul, Yogyakarta, saya mengucapkan dirgahayu kemerdekaan RI yang ke-79. Kami cinta perdamaian, tapi kami lebih cinta kemerdekaan.